Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di tutorial yang ketiga ini, kami dari Direktorat P2TK Dikmen akan menjelaskan mengenai update versi 1.2 data tunjangan PTK Dikmen 2015. Di dalam tunjangan PTK Dikmen 2015, terdapat backup ADK Kabupaten Kota, backup ADK Sekolah, update versi 1.1, update versi 1.2 yang akan kami email melalui alamat email dinas, kemudian data akses, kemudian ADK hasil validasi yang berasal dari pusat. Di sini saya akan mengambil contoh ADK Kota Administrasi Jakarta Timur. ADK ini adalah ADK hasil validasi setelah dinas mengirimkan ADK Kabupaten Kota, kemudian divalidasi oleh pusat untuk dikirimkan kembali ke dinas untuk diperbaiki data-data yang masih bermasalah. Saya ambil contoh di sini Jakarta Timur. Ini adalah data yang setelah kita kirimkan ke dinas. Hal yang pertama kali dilakukan adalah buka aplikasi PTK Dikmen. Di sini terlihat masih 1.1. Di sini saya sebagai operator dinas kabupaten kota. Hal yang saya harus lakukan adalah lakukan backup data ADK kabupaten kota. Sebelum melakukan update versi 1.2, kami menyarankan untuk melakukan backup ADK kabupaten kota agar data ADK kabupaten kota yang lama tidak akan hilang. Jadi, dinas kabupaten kota masih mempunyai data lama ADK Kabupaten Kota. Lakukan backup ADK Kabupaten Kota. Data sudah di backup, oke. Kemudian tutup formulir. Kita close program aplikasi akses. Data sudah di backup. Ini adalah data ADK Kabupaten Kota yang dilakukan backup data oleh Kota Administrasi Jakarta Timur. Kemudian kita lakukan update versi 1.2. Aplikasi ini nanti akan kita kirimkan. Bila dinas kabupaten kota belum dapat, nanti kita akan melakukan email data. Kita buka aplikasi update versi 1.2. Kemudian yes. Next. Klik next. Kemudian install, finish. Kita lakukan install barcode, klik yes, close. Update versi 1.2 adalah update yang dilakukan untuk menambahkan fitur ekuivalensi. Yang kedua adalah mengurangi kesalahan dalam restore data. Yang ketiga adalah memperbaiki format tanggal, khususnya TM, TG, TT dalam tunjangan fungsional. Dan yang keempat adalah menambah jumlah program keahlian untuk SMK yang lebih dari 5 program keahlian. Kita bisa lihat di aplikasinya. Kita close. Kita buka aplikasi PTK Dikmen 2015. Di sini terlihat sudah update versi 1.2. Di pojok kiri atas kita bisa lihat. Kemudian kita lihat data ini adalah kosong karena kita telah melakukan update. Oleh karena itu, sebelum melakukan update, kita lakukan backup data agar tidak terjadi hilangnya data. Kemudian yang kita lakukan untuk yang kedua adalah import data ADK Kabupaten Kota hasil validasi dari pusat. ADK yang dikirimkan oleh pusat melalui email atau melalui pertemuan rakor dinas kabupaten kota. Kemudian kita browse. Di sini saya contohkan adalah Jakarta Timur. Open a copy of the record to the table. Oke. Kemudian next. Finish. Close.
Jangan lupa melakukan restore data agar semua data bisa masuk di dalam setiap form-form yang ada di dalam aplikasi Tunjangan Dikmen 2015. Data sudah di restore, oke. Di sini adalah kita akan memberikan contoh tunjangan profesi guru PNSD hasil validasi dari pusat. Kita klik form tunjangan profesi guru PNSD. Di sini terlihat ada beberapa form, ada beberapa kolom baru yang kita tambahkan seperti dijelaskan di awal tadi. Ada ekuivalensi, kolom ekuivalensi terdiri dari wali kelas, pembina OSIS, guru piket, dan pembina ekstrakurikuler. Ini adalah ekuivalensi 1. Kemudian ekuivalensi 2 jika guru tersebut melakukan kegiatan ekuivalensi yang kedua. Kemudian bisa dipilih jika guru tersebut melakukan ekuivalensi yang ketiga. Maksimal adalah 6 jam untuk ekuivalensi kegiatan ekuivalensi 1, 2, 3, dan 4. Di sini juga ada kolom mapel yang diampu tutor. Ada bahasa Indonesia, matematika, sejarah, penjaskes, geografi, TIK, dan KKPI. Kemudian kita tambahkan penilaian kinerja. Kolom penilaian kinerja ini adalah wajib diisi. Apakah guru tersebut sudah dilakukan penilaian kinerja atau belum? Klik saja jika sudah, klik sudah. Hal tersebut penting untuk syarat penerbitan SK. Kemudian kita tambahkan juga bidang studi sertifikasinya. Jika melakukan sertifikat kedua, bisa dipilih di kolom bidang studi sertifikat pendidik yang kedua. Jika hanya satu, bisa dipilih di bidang studi sertifikat pendidik yang pertama. Kemudian saya akan menjelaskan bagian yang penting di sini. Karena ini merupakan ADK hasil validasi dari pusat, kita bisa melihat di sini apakah SK sudah terbit atau belum. Bisa dilihat di sini. Nama sekolah oke. Induk sekolah kita bisa lihat apakah induk sekolahnya sudah diisi atau belum. Bisa dilihat di kolom induk guru. Jika ya, berarti lanjut ke nama provinsi oke, NUPTK oke, nomor peserta oke, energi oke, beban kerja oke. Tetapi jam linearnya cek, maka itu akan menghambat penerbitan nomor SK. Karena kolom-kolom yang di sini adalah kolom yang saling berkaitan dalam penerbitan SK TP 2015. Dinas bertugas untuk mengecek apakah jam linearnya sudah benar atau belum. Kita cek di sini. Bidang studi yang diampu 1 sejarah, yang kedua sejarah, dan yang ketiga sejarah. Tapi apakah bidang studi sertifikat pendidiknya diisi atau belum? Inilah yang menghambat proses penerbitan SK atas guru yang bersangkutan. Kita cek. Di sini bisa diklik kursor tanda panah untuk mengecek. Nah, saya ambil contoh di sini. Semua data yang sudah oke, maka akan terbit nomor SK. Bidang studi yang diampu ekonomi, sertifikat pendidik ekonomi, jumlah jam 12, tugas tambahan wakil kepala sekolah. Maka syarat yang harus dipenuhi untuk penerbitan SK 2015 sudah terpenuhi, maka akan muncul nomor SK 2015. Selanjutnya seperti hal yang saya jelaskan dari awal, dinas bertugas melakukan perbaikan data di kolom cek. Perbaiki, kemudian ADK tersebut dikirim ulang melalui email ke pusat untuk selanjutnya diproses kembali agar SK tersebut bisa terbit. Kita tutup formulir. Untuk tunjangan guru non PNS sama seperti halnya PNSD, karena non PNS ini masih dalam proses validasi oleh pusat, maka kolom-kolom
validasi di bawah ini masih kosong. Untuk sementara ini, kami hanya menjelaskan validasi untuk guru PNSD. Untuk non-PNS, fungsional, khusus guru bantu dan pengawas, sama halnya dengan proses PNSD. Jadi tugas dinas adalah lakukan perbaikan segera mungkin. Lihat kolom-kolom yang bertulisan kata cek, segera perbaiki. Kemudian simpan data. Oke. Setelah melakukan perbaikan data di formulir PNSD atau formulir tunjangan-tunjangan di nomor 4 ini, lakukan update data agar seluruh data bisa terupdate dengan data yang baru. Kemudian lakukan backup data ADK Kabupaten Kota. Klik backup ADK Kabupaten Kota. Jika ingin menyamakan nama filenya, klik yes. Oke, tutup formulir. Close. Maka ADK Kabupaten Kota, dalam hal ini saya mengambil contoh Kota Administrasi Jakarta Timur, sudah selesai dilakukan revisi. Kemudian kirim ADK tersebut ke pusat. Untuk selanjutnya kita olah apakah SK tersebut bisa diterbitkan atau masih harus dilakukan perbaikan. Sekian untuk tutorial yang ketiga ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.